Perkenalkan, saya Maria Sasmita, dan di sini saya akan menjelaskan proses pengerjaan assignment yang telah diberikan menggunakan software atau aplikasi WK. Ketika pertama kali kita membuka WK, shortcut WK, maka berikut adalah tampilan yang bisa dilihat. Lalu kita akan pilih menu Explorer. Dalam menu Explorer, kita bisa membuka file CSV yang telah disediakan di laman preprocess lalu open file. Setelah cari file di folder yang telah kita simpan, di sini type of datanya CSV, lalu pilih personality dataset. Nah, akan tampak seperti ini. Lalu kita akan coba menjawab pertanyaan pertama, yaitu apakah problem dari dataset ini? Apakah ini merupakan dataset klasifikasi atau regresi? Jika dilihat dari dataset, data ini bersifat klasifikasi karena data ini bertujuan untuk mengelompokkan data menjadi dua kategori, yaitu kategori introvert atau extrovert. Kedua kategori tersebut dapat ditentukan setelah menganalisis atribut-atribut yang ada di sini seperti time spent alone, stage fear, social event attendance, going outside, join after socializing, friend circle size, post frequency, dan akhirnya personality-nya bisa kita tentukan berdasarkan extrovert atau introvert. Baik, yang kedua, berapa banyak baris yang ada di dalam dataset dan apakah ada missing values. Jumlah baris dalam dataset dapat kita lihat pada kolom current relation. Di sini akan tertulis atau terlihat sum of weights, yaitu 2.900, yang artinya dataset ini memiliki total data sejumlah 2.900 data dengan atribut sejumlah data. Kemudian apakah ada missing values? Missing values dapat kita lihat dari satu persatu atribut yang ada di dalam data. Contohnya, time spent alone itu memiliki missing value sejumlah 63 data atau sejumlah 2%. Pada stage fear terdapat missing value sejumlah 73 atau 3%. Social event attendance terdapat missing value sejumlah 62 atau sebanyak 2%. Going outside terdapat 66 missing values atau sejumlah 2%. Begitu juga dengan atribut-atribut berikutnya. Jadi kesimpulannya adalah pada dataset ini terdapat 458 data missing values. Yang ketiga, kita akan melakukan normalization dan replacing missing values. Untuk melakukan normalization, hal pertama yang kita harus lakukan adalah replace missing values. Caranya bagaimana? Caranya kita pilih di filter, pada kolom filter ada bagian choose. Kita pilih choose, lalu filters, unsupervised, attribute, lalu kita cari replace missing values. Kita klik replace missing values, lalu kita pilih apply pada kolom filter. Setelah di-apply, WK akan secara otomatis membersihkan missing values yang ada di setiap data atau di setiap atribut. Seperti tadi, missing values yang tadinya ada 67 berubah menjadi 0 atau 0%. Begitu juga pada atribut-atribut lainnya. Missing values-nya berubah menjadi 0%. Missing values merupakan data yang tidak terbaca oleh sistem. Jadi, perlu kita hilangkan untuk menjaga tingkat akurasi data. Setelah dilakukannya replace missing value, selanjutnya kita bisa melakukan normalize atau normalisasi data. Fungsinya adalah untuk menyesuaikan tentang data dan menjaga akurasi data. Caranya, pada kolom filter, kita pilih choose, lalu masih di filter, unsupervised, attribute, lalu kita cari normalize. Ada di sini. Setelah itu, masih pada kolom filter, kita klik apply. Nah, jika dilihat dari hasil normalize, maka kita akan menemukan statistik yang berbeda dari sebelum kita lakukan normalize. Kita lihat value-nya di sini minimum 0, maksimum 11, min 4.506, dan standard deviation 3.479. Setelah dilakukan normalize, maka statistik yang ada di sini berubah menjadi minimum 0, maksimum 1, min 0,41, dan standard deviation 0,313. Artinya, data ini sudah menjadi lebih akurat daripada data yang sebelumnya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Compare the models J448, naive bias, dan random forest. Nah, sekarang kita sudah selesai menggunakan panel preprocess, dan untuk menjalankan model-model, kita akan beralih kepada panel classify. Model pertama yang akan kita jalankan adalah J48. Maka, pada kolom classifier, kita pilih choose, classifier, trees, dan J48.
Setelah classifier-nya berubah menjadi J48, kita pilih more option. Pada kolom pada segmen more option dapat kita pilih choose output prediction-nya, kita pilih choose dan sesuaikan dengan jenis data yang kita input pada awalnya, yaitu CSV. Klik OK, pastikan di sini nominalnya adalah personality, lalu start. Nah, setelah data diproses dengan model J48, maka kita akan mendapatkan summary seperti ini. Pada summary-nya, diketahui bahwa correctly classified instances sejumlah 2.709 atau 2.709 dengan persentase 93,4138%. Artinya, sistem atau model J48 berhasil mengolah data dengan benar atau mengklasifikasikan 2.709 data dengan benar dari jumlah total data yaitu 2.900. Atau dapat juga diinterpretasikan bahwa model J48 dapat mengklasifikasikan 93,4138% data dengan benar dari 100% dataset yang kita miliki. Sementara incorrectly classified instances atau data yang belum akurat diklasifikasikan oleh model J48 adalah sejumlah 191 data atau 6,5862%. Selanjutnya, model yang akan kita coba adalah naive Bayes. Caranya masih sedikit sama dengan menjalankan model J48. Pertama-tama kita pilih choose pada kolom classifier, lalu pilih classifier dan Bayes. Lalu kita pilih naive Bayes. Pada more option, jangan lupa set auto prediction menjadi CSV karena data awal kita adalah CSV. Pastikan nominalnya adalah personality dan kita start. Setelah data diproses, maka kita akan mendapatkan summary seperti berikut. Ketika menggunakan naive Bayes, correctly classified instances berjumlah 2.710 atau 93,4483%. Sementara incorrectly classified instances berjumlah 190 atau setara dengan 6,5517%. Artinya, model naive Bayes mampu memprediksi 2.710 data dengan benar dari 2.900 data. Atau naive Bayes mampu mengklasifikasikan 93,4483% data yang benar. Sementara naive Bayes masih belum dapat mengklasifikasikan 190 data dengan akurat atau setara dengan 6,5517% data dengan akurat. Selanjutnya, kita akan menggunakan model random forest. Caranya masih sama, pada kolom classifier kita pilih choose, WK, classifiers, lalu pilih trees. Pada trees akan muncul pilihan random forest. Setelah namanya berubah menjadi random forest, pastikan pada mode option, output prediction kita adalah CSV, karena format data awal kita adalah CSV. Dan pastikan juga nominalnya adalah personality. Lalu kita start. Setelah data diproses, maka kita akan mendapatkan summary seperti ini. Correctly classified instances 2.662 atau 91,7931%, incorrectly classified instances 238 atau setara dengan 8,2069%. Artinya, random forest mampu memprediksi 2.662 data dengan benar, atau random forest mampu mengklasifikasikan 91,7931% data dengan benar. Sementara random forest belum dapat mengklasifikasikan data secara akurat sejumlah 238 atau 8,2069%. Untuk melihat model manakah yang paling akurat, kita dapat membandingkan correctly classified instances, atau kita dapat membandingkan seberapa akurat model tersebut meninjau atau mengklasifikasikan data. Jika kita lihat dari J48, J48 dapat mengklasifikasikan data secara tepat sejumlah 93,4138%. Sementara model naive Bayes mampu mengklasifikasikan data dengan tepat sejumlah 63,4483%. Lalu, random forest mampu mengklasifikasikan data secara tepat sejumlah 91,7931%. Maka dari perbandingan tiga model tersebut dapat dikatakan bahwa naive Bayes memiliki persentase keakuratan lebih tinggi. Maka para pengolah data bisa menggunakan naive Bayes untuk menjamin akurasi dari datanya.
Selanjutnya, kita akan melihat prediction result. Berikut adalah prediction result dari J48. Cara menganalisis data berdasarkan ketentuan yang berlaku adalah yang pertama-tama kita melihat atributnya. Di sini saya mencontohkan dengan atribut data personality. Ada angka 01001. Karena angka pertama yang muncul adalah 0, maka data akan menjadi kelas 1, akan dimulai dari kelas 1. Jika angka pertama yang muncul adalah 1, maka akan menjadi kelas 2. Hal ini juga berlaku untuk atribut data selain data personality. Dari perbandingan data, kita dapat melihat bahwa 0 adalah extrovert dan 1 adalah introvert. Di sini kita juga dapat melihat kolom actual, predicted, error, dan meaning. Ini adalah cara melihat atau membaca datanya. Jika aktualnya 1:1 dan predicted-nya 1:0, maka error adalah 0, yang berarti tidak ekstrovert diprediksi tidak ekstrovert. Artinya analisis data tersebut benar. Kenapa analisis data tersebut benar? Karena perbandingan di actual dan perbandingan di predicted menunjukkan jumlah angka yang sama. Maka error kita akan 0 dan meaningnya tidak ekstrovert diprediksi tidak ekstrovert atau menunjukkan benar. Jika actual menunjukkan 2:1 dan predicted menunjukkan 1:0, maka error atau tanda yang akan diberikan adalah tanda plus. Artinya, introvert namun diprediksi sebagai extrovert. Artinya, prediksi ini salah. Kenapa salah? Karena perbandingan actual dan perbandingan predicted menunjukkan apa yang berbeda. Maka, prediksi tersebut salah. Begitu juga dengan jika di actual menunjukkan angka 2:1 dan predicted 2:1, maka errornya adalah tanda negatif, yang artinya introvert diprediksi introvert atau benar. Kenapa benar? Karena kedua perbandingan di actual dan predicted menunjukkan perbandingan yang sama. Nah, berikut adalah classification problemnya. Di sini ada tabel actual, predicted, error, dan prediction. Di actual menunjukkan perbandingan 2:1 dan dipredik pada kolom predicted menunjukkan perbandingan 2:1. Jika kedua perbandingan memiliki angka yang sama, maka errornya adalah 0. Maka artinya tidak ekstrovert diprediksi tidak ekstrovert dan prediksinya ada 921 data. Itu adalah hasil prediksi dari Naive Bayes dari J48. Kemudian hasil prediksi dari Naive Bayes masih sama. Untuk data, saya memberikan contoh dari data personality, yaitu 01001. Nah, karena angka yang muncul pertama adalah 0, maka akan menjadi kelas 1. Dan jika angka pertama yang muncul adalah 1, maka akan menjadi kelas 2. Hal ini juga berlaku untuk atribut data selain personality. Dalam hal ini, 0 akan dianggap sebagai extrovert dan 1 akan dianggap sebagai introvert. Cara membaca datanya masih sama, akan ada kolom actual, predicted, error, dan meaning. Jika pada kolom actual menunjukkan perbandingan 1:1 dan 1:0 dan predicted 1:0, maka error yang ditulis adalah 0. Artinya, tidak ekstrovert diprediksi tidak ekstrovert. Dan hal ini menunjukkan kondisi yang benar. Karena di sini perbandingannya adalah 1:0, angka banding 0. Dan 1:0 menunjukkan perbandingan yang sama. Maka dapat disimpulkan tidak ekstrovert diprediksi tidak ekstrovert atau kesimpulannya benar. Lalu jika di actual perbandingan 2:1, sementara pada predicted dituliskan 1:0, maka error yang akan kita tulis adalah tanda plus. Artinya introvert diprediksi ekstrovert atau salah. Kenapa salah? Karena perbandingan angka pada actual dan perbandingan angka pada predicted berbeda. Makanya dia salah. Nah, lalu jika pada actual tertuliskan perbandingan 2:1, sementara pada predicted tertuliskan 2:1, atau angka banding angka dengan angka banding angka, maka tandanya adalah negatif, atau dapat diartikan introvert diprediksi introvert, atau prediksinya benar. Kenapa benar? Karena kedua perbandingan dari actual dan predicted memiliki angka yang sama, yaitu angka berbanding dengan angka. Jika kita lihat pada classification problem, maka dapat kita lihat jika kita lihat pada classification problem, kita dapat menemukan kolom actual, predicted, error, dan prediction. Contohnya pada kolom actual yang pertama, dituliskan 2:0, dan predictednya 2:0, maka errornya adalah 0 dengan prediction 1. Kenapa errornya bukan negatif? Karena perbandingannya adalah angka dengan 0, bukan angka dengan angka.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa data pertama adalah tidak ekstrovert, diprediksi tidak ekstrovert, dan analisis data ini adalah benar. Begitu juga dengan kolom 2 sampai 10. Itu adalah hasil analisis dari Nice Bias. Yang terakhir adalah Random Forest. Cara membacanya masih sama, dicontohkan dengan data personality, yaitu 01001. Karena angka yang pertama muncul adalah 0, maka akan menjadi kelas 1. Dan jika angka pertama yang muncul adalah 1, maka akan menjadi kelas 2. Hal ini juga berlaku untuk atribut data selain personality. Maka dia ada di kelas 1, dan 0 adalah extrovert, 1 adalah introvert. Kita juga dapat melihat empat kolom tabel, yaitu actual, predicted, error, meaning. Fungsinya adalah untuk membaca tabel. Syaratnya masih sama, jika pada actual dan predicted tertuliskan perbandingan angka dan kosong dan perbandingan keduanya sama, maka errornya adalah 0. Artinya tidak ekstrovert diprediksi tidak ekstrovert, atau prediksi tersebut bersifat benar. Jika pada kolom actual dan predicted menunjukkan perbandingan angka yang berbeda, maka error yang kita tuliskan adalah tanda positif, atau artinya introvert diprediksi ekstrovert. Artinya prediksi tersebut salah karena kedua perbandingan berbeda. Lalu jika pada kondisi sebenarnya perbandingannya 2:1 dan prediksinya 2:1, atau kedua kolom ini menunjukkan perbandingan angka yang sama, yaitu angka dengan angka, maka kita akan menuliskan error, yaitu negatif. Artinya introvert diprediksi introvert. Artinya prediksi tersebut benar. Jika kita dilihat dari data random forest, kita dapat melihat prediction yang sangat berbeda. Namun, di sini masih terdapat banyak actual dan predicted yang sama. Contohnya di kolom 1, actualnya 2:0 dan predictednya 2:0. Maka errornya adalah 0 karena dia bersifat angka dan angka dibanding kosong. Dan prediksinya adalah 0,98. Di data kedua, di actual kita dapat menemukan 2:0 dan predicted 2:0. Angka dengan kosong. Maka errornya kita tuliskan 0 seperti yang ada pada syarat ini. Artinya tidak ekstrovert diprediksi tidak ekstrovert dan data ini benar. Prediksinya berjumlah 1. Begitu juga dengan data nomor 3 sampai nomor 9. Yang agak berbeda adalah data nomor 10 karena pada kondisi aktual dan pada kondisi yang predicted memiliki perbandingan angka yang berbeda, yaitu 2:0 dan 1:0. Jika kedua perbandingan angka berbeda, maka sesuai dengan tabel cara membaca, kita akan menuliskan error dengan tanda tambah atau tanda positif. Artinya, introvert diprediksi ekstrovert atau prediksi tersebut salah sejumlah 0,885. Demikian hasil tugas WK kali ini. Terima kasih.